Teori asosiasi diferensial atau differential association dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya Principle of Criminology. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu perbedaan tingkah laku yang confirm dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan berbagaimana sesuatu itu dipelajari. Teori ini dipengaruhi oleh 3 teori, yaitu teori transmisi ekologi dan budaya, interaksi onisme simbolik, dan teori konflik budaya. Dari pengaruh-pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori diferensiasi ini didasarkan pada satu, setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan. 2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat ditimbulkan konsistensi dan ketidakharmonisan. 3. Konflik budaya yang merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. Teori asosiasi diferensial ini memiliki 2 versi. Versi pertama dikemukakan tahun 1993, lebih menekankan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial, serta asosiasi diferensial. Dalam versi pertama, Sutherland mendefinisikan asosiasi diferensial sebagai isi atau konten yang disajikan dari sebuah asosiasi akan berbeda dari satu individu ke individu lainnya. Dan pada tahun 1947, Sutherland memaparkan versi kedua, yang lebih menekankan pada semua tingkah laku dapat dipelajari dan mengganti istilah social disorganization dan differential social organization. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui sebuah pergaulan yang akrab. Tindakan yang menyimpang dari norma atau nilai masyarakat disebut sebagai deviation atau deviasi. Sedangkan perilaku atau individu yang melakukan tindakan disebut deviant. Beberapa contoh penyimpangan sosial yang sering terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut. Tidak peduli terhadap lingkungan atau tidak mengikuti kerja bakti, tidak kenal dengan para tetangga umum dan sekitarnya. Ada juga yang membuat gaduh mendengarkan musik terlalu nyaring sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Ada membolos sekolah, pamit kepada orang tua untuk berangkat sekolah namun kenyataannya mereka tidak sampai ke sekolah, dan justru melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat seperti bermain game, nongkrong, atau berjalan-jalan yang tidak jelas. Berkelahi sesama pelajar, adapun yang hamil di luar nikah, korupsi, menyebarkan berita palsu, mencuri, merampok, membuang sampah sembarangan, pelecehan, ataupun menerobos lampu merah. Untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Contohnya, menciptakan suasana dan lingkungan yang harmonis, menanamkan nilai-nilai agama dan nilai kebudiluhuran, penuh perhatian dalam keluarga, menanamkan kedisiplinan dan rasa kekeluargaan, pun memberikan pujian jika dia baik dan memberikan teguran jika dia salah. Apa itu rational choice theory atau teori pilihan rasional? Teori pilihan rasional adalah seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing mempunyai keputusan sendiri. Teori ini berfokus pada penentu pilihan individu. Menurut Homan Sritzer pada tahun 2008, pilihan rasional terhubung dengan perhitungan seseorang dalam berbagai tindakan pintas yang tersedia dalam pemikirannya. Pemahaman yang dinyatakan oleh Homan sangatlah tepat. Semua manusia akan selalu memperhitungkan tindakan untuk mencari jalan keluar yang cepat dan tepat sesuai kapasitas kemampuan berpikir masing-masing orang. Hal tersebut tak terkecuali para pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan timbul dari seseorang yang mungkin telah putus asa, yang memiliki ambisi besar untuk mencapai tujuannya dengan mudah, maka akan melakukan apapun walaupun harus melakukan perbuatan menyimpang. Karena mereka cenderung memilih jalan keluar yang cepat dan tepat dengan mudah, tanpa harus berusaha keras. Pemikiran tersebut yang akhirnya melahirkan pola berpikir seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang walaupun mereka sadar akan tindakannya berujung pada pemidanaan.
Teori pemilihan rasional ini mengedepankan pada pemanfaatan yang mengantisipasi mengenai ketaatan pada hukum yang berlawanan dengan perilaku melawan hukum. Contoh kasusnya ada 4. Perampokan, begal, pencurian, dan pembunuhan. Cara pencegahannya yaitu manusia mempunyai kodrat yang sama, yang selalu harus mempertimbangkan untung rugi keputusannya. Jangan mengambil keputusan yang salah. Nilai kebeluhuran yang didapat dalam teori rasionalis yaitu sabar mensyukuri tentang apa yang kita dapat dan jangan merugikan orang lain. Strain teori, teori ketegangan atau teori anomi. Konsep teori anomi yang dikemukakan oleh Robert King Merton yaitu teori ketegangan. Menurutnya, kejahatan muncul apabila individu tidak dapat mencapai tujuannya melalui saluran-saluran legal. Menurut teori ketegangan bahwa setiap orang taat hukum, tetapi saat berada di bawah tekanan besar, mereka akan melakukan kejahatan. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan besar antara tujuan dan sarana yang ada. Contoh kasus, misalnya ada seseorang yang perlu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tetapi sulit mendapatkan pekerjaan, akhirnya memutuskan mencuri barang milik orang lain. Cara penanganannya adalah, setiap orang perlu memiliki keterampilan yang bermanfaat agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan menghasilkan, sehingga kegiatan kejahatan seperti mencuri tidak dilakukan. Teori kontrol sosial. Kontrol sosial adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial dan mengarahkan masyarakat berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Manusia dalam teori kontrol sosial dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni. Oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Menurut F. Ivannya, terdapat 4 tipe kontrol sosial, yaitu 1. Direct control imposed from without by means of restriction and punishment, yaitu kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum. 2. Internalized control exercised from within through conscience, yaitu kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar. Yang ketiga, indirect control relate to affectional identification with parent and other non-criminal persons, yaitu kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan, identifikasi yang berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan perilaku kriminal lainnya. Dan yang keempat, availability of alternative to goal and values, yaitu ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan. Menurut Travis Hirschi, dalam teori kontrol sosial ada elemen yang harus diperhatikan. Elemennya itu ada 4, yaitu 1. Attachment, yaitu kasih sayang. Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Jika attachment sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Berbeda dengan psikopat, kalau psikopat lahir dari pribadi yang cacat yang disebabkan karena keturunan dari biologis atau sosialisasi. Yang kedua, komitmen adalah ketertarikan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi, dan lainnya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan seperti seseorang di sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Yang ketiga, involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi, maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah bila orang aktif di segala kegiatan, maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga ia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, segala aktivitas yang memberikan manfaat akan mencegah orang itu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melakukan kejahatan. 4. Belief merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. Tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. Belief atau
kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi bila orang tidak mematuhi norma-norma, maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran. Contoh kasus yang diambil pada teori kontrol sosial ini adalah kenakalan remaja. Menurut Santrok, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Kenakalan remaja banyak jenisnya, seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, tawuran antar pelajar. Penyebab terjadinya kenakalan remaja ini bisa jadi karena faktor lingkungan, faktor kurangnya pendidikan dan pembinaan dari orang tua, dan masih banyak lagi. Hal yang dapat dicegah dalam kenakalan remaja dalam teori kontrol sosial ini yaitu dengan adanya pengontrolan sosial atau pengendalian sosial. Pada dasarnya, pengendalian sosial adalah upaya untuk mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap penyimpangan sosial, yang dikenal dengan pengendalian sosial atau social control. Pengendalian sosial merupakan sebuah proses yang direncanakan atau tidak direncanakan dengan tujuan mengajak, membimbing, bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pengendalian sosial merupakan tindakan pengawasan terhadap perilaku anggota masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan. Contoh dari pengendalian sosial terhadap kenakalan remaja, contohnya yaitu seperti 1. Perlunya bimbingan kepribadian di sekolah, karena di sanalah tempat remaja menghabiskan waktunya selain di rumah. 2. Perlunya pembelajaran agama dimulai dari sejak dini. 3. Perlunya kasih sayang dan perhatian orang tua yang lebih. 4. Memberikan teguran dan nasihat kepada para remaja dengan cara yang baik, sehingga para remaja mau menerima nasihat tersebut dengan hati yang terbuka. Dan yang kelima, adanya kontrol sosial dari dalam diri remaja itu sendiri, yaitu untuk tidak melakukan keonaran, selalu menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain, dan selalu berbuat baik kepada sesama.